Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wonten ngarsanipun para sesepuh bini sepuh ingkang pantes kinabekten, para bapak, para ibu, para lenggah, mugi Allah Subhanahu wa taala paling rahmat dumateng kita sedaya. Syukur alhamdulillah, monggo sami kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tempatkan masjid menika di tempat yang aman, jauh dari tempat konflik dan perang. Niki musala napa niki Pak? Al-Hijrah. Mbok coba nek musala Al-Hijrah niki wonten teng pinggiran Dubai ngoten pripun Pak? Wah, tambah seneng Mas. Delok kembang api. Boten. Jadi ketika kita berada di tempat yang jauh dari peristiwa perang, kita dalam keadaan aman, maka kaum muslimin bisa melaksanakan berbagai macam kegiatan dan aktivitas ibadah dengan nyaman. Bapak Ibu wonten mboten sing berangkat teng musala nggawa bedil? Mboten. Mboten. Nggawa parang mboten? Alhamdulillah, ini adalah nikmat aman. Jare wong biyen wong Jawa niku nek metu ra nggo keris wedi. Niku dhisik nggih Pak. Saniki nek metu ra nggo ATM wedi. Alhamdulillah. Dados diparingi nikmat aman, kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat aman. Ini adalah nikmat yang luar biasa. Oleh karena itulah kita diperintahkan jaga baik-baik nikmat aman. Sampai Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, ada dua nikmat yang Allah jadikan sebagai alasan untuk memerintahkan orang musyrik agar mereka mau masuk Islam. Nikmat sing nomor siji nikmat aman, nikmat nomor loro diparingi panganan. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Sembahlah rabb hadzal bait, Rabb pemilik Ka'bah ini. Tegasnya apa? Masuklah kalian ke dalam Islam. Alladzi at'amahum min ju', yang telah memberikan rasa aman, yang telah memberikan makanan bagi kalian sehingga kalian tidak mengalami kelaparan. Wa amanahum min khauf, dan memberikan rasa aman bagi kalian sehingga kalian tidak mengalami ketakutan. Sebab wong niku nek wis keweden Pak, arep nglakoni napa mawon mboten saged dengan baik. Arep nyambut gawe wedi, arep kerja wedi, bahkan raiso turu, mangan raina. Kenapa? Karena dia dalam keadaan tidak aman. Nah, di antara cara untuk menjaga nikmat aman ini adalah menjaga hubungan baik dengan sesama tetangga, dengan sesama anggota keluarga. Karena kalau kita hidup tanpa gangguan, kita bisa merasakan indahnya hidup ini dengan sempurna. Karena itu Nabi SAW sampai pernah bersumpah, piyambai bersumpah ngeten, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah durung beriman, demi Allah durung beriman, demi Allah durung beriman. Para sahabat tanglet, manhum ya Rasulullah, sapa menungso sing kados ngoten niku ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, man la ya'manu jaruhu bawa'iqah, menungso sing tanggane tidak bisa merasa aman dari gangguannya. Menawi wonten
tonggo nek kira-kira pas jenengan meninggalkan rumah untuk safar terus deg-degan wedi. Wah, kok ojo-ojo kembangku ilang. Ojo-ojo manukku ilang. Sehingga kita sing duwe rawatan ditaruh di depan rumah, sing gantung manuk, duwe kembang di dalan ning ngarep omah, duwe sandal sing rada apik, deg-degan wedi. Kok ndak ana sing juga. Nek sepedaku parkir ning ngarep omah ilang. Ancamannya siapa? Ternyata adalah tidak jauh orang yang berada di sekitarnya. Nabi SAW sampai memberikan sumpah. Kok ono wong sing kaya ngene sehingga tetangganya tidak merasa aman darinya, beliau sebut wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman. Sampai kadang ada orang yang ketar-ketir deleh barang ning ngarep omah. Kota infak saja kadang diambil, apalagi sandal yang rada apik. Nah, ini contoh orang yang dia suka ganggu tetangga. Termasuk nyuwun sewu gitu. Kadang ada sebagian orang yang kurang bisa menjaga lisan. Nek ngomong niku rada pedes. Pedesnya level piro, Pak? Ono sing sampai level 10 barang. Akhirnya kadang ada sebagian di antara masyarakat yang ketika mau keluar rumah itu takut. Celingak-celingok di sini. Si A itu ada enggak? Si B ada enggak? Lah kenapa? Nek ono si A, si B itu mesti nek lewat engko dipoyoki A, dipoyoki ngene dipoyoki wedi iki. Wonten mboten ngaten kados ngaten. Kadang ada sebagian orang yang punya sifat demikian. Maka orang lain jadi takut untuk ketemu gara-gara setiap kali dia ketemu orang lain selalu nyelekit ucapan. Ini orang yang dimana tetangganya tidak bisa merasa aman darinya. Suatu ketika ada sahabat yang lapor kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, indi jar wa dzukira min siyamiha wa qiyamiha. Ya Rasulullah, kula niku enggak ada tangga. Diceritakan bahwasanya tetangga ini rajin puasa sunnah, rajin tahajud. Walakin tu'di jiranaha bilisanha. Tapi sayangnya tetangga saya ini suka menyakiti orang lain dengan lisannya. Tanggane wong wedok. Kemampuan wanita itu dalam menyakiti orang lain pakai fisik atau pakai lisan? Pakai apa, Pak? Sing luwih ado niku lambene wong lanang apa lambene wong wedok? Lambe lanang. Loro-loro. Berarti sing lanang niku wong wedok. Baik. Walakin tu dijirana bilisannya. Tapi dia suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Nek ngomong niku nyelekit. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La khaira fiha hiya finna. Wong wedok kaya ngene iki ra ono apike. Calon penghuni neraka. Sehingga jenengan saged pirsani rajin salat tahajud, rajin puasa sunnah, tapi senengane menyakiti orang lain, ibadah mahdhah ora gunane. Karena dia gagal melakukan ibadah sosial. Ibadah sosial itu tegasnya apa? Dia tidak bisa menjaga hubungan baik dengan tetangganya, tidak bisa menjaga hubungan baik dengan orang lain, suka bertindak zalim kepada orang lain. Berarti nek duwe tangga utang kok ngilang niku napa nggih termasuk Pak Ustaz? Nggih, niku termasuk utang senengane kemplang, nek arisan bar entuk bedol arisan ngilang. Itu juga termasuk. Dia tidak bisa menjamin keamanan harta orang lain. Sehingga saat membawa harta orang lain tidak amanah. Dia suka ngilang dan seterusnya.
Mari kita jaga bareng-bareng lingkungan kita ya. Alhamdulillah Indonesia jauh dari Israel. Sehingga jangan mungkin tidak ada ancaman bomnya Israel atau bomnya Iran, tidak ada. Tapi mungkin kita mendapatkan ancaman dari sesama tetangga kita sendiri. Disebabkan karena mungkin kezaliman orang lain kepada sesama tetangganya, sesama muslim. Sehingga tolong dijaga baik-baik. Mari kita jaga keamanan kampung dengan menghindari setiap kejadian yang bisa menimbulkan perbuatan kezaliman kepada orang lain. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian sapa wong sing bangkrut niku? Maka para sahabat menjawab, "Al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata." Sing jenenge wong bangkrut iku ya wong sing ora ndek duit, ora ndek donya. Lalu Nabi SAW meluruskan pengertian wong bangkrut. Al-muflisu fi ummati alladhi ya'ti yawmal qiyamah bi salatin wa sadaqatin wa siyamin wa jihadin. Wong bangkrut di kalangan umatku adalah menungso sing besok nalikane di hari kiamat piyambake nggawa ganjaran salat, nggawa ganjaran poso, nggawa ganjaran sedekah, nggawa ganjaran jihad. Masyaallah. Berarti amalnya ditampa mboten, Pak? Amalnya ditampi mboten? Ditampi. Buktine napa? Digawa sampai kiamat. Sehingga nalikane di hari kiamat yang baik nggawa ganjaran salat, nggawa ganjaran poso, nggawa ganjaran sedekah, nggawa ganjaran. Wa qad zalama hadza wa akhadha mala hadza wa syatama wa daraba hadza wa safaka dama hadza. Sayangi wong iki dhisik nalikane ning donya pernah mendolimi si A, mengambil hartanya si B, utang karo si C ra gelem bayar, arisane ngilang, menumpahkan darahnya si E, mencaci maki si C, mencemarkan nama baik si F. Fa akhadha hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Akhirnya semuanya rebutan ganjaran. Ana sing jikok salate, ana sing jikok posone, ana sing jikok sedekah, ana sing jikok ganjaran jihad, duwe ganjaran jihad. Fa in faniyat wa lam yuqama alaihi. Sampai ganjarane wong iki entek sementara kewajibannya belum tertunaikan semuanya. Ukhidat min sayyi'atihim. Mongko dosa-dosane wong sing didolimi tadi diambil. Tsumma turiha alaihi tsumma turiha finnar. Lalu dilemparkan kepada orang zalim ini, kemudian dia diseret masuk ke dalam neraka. Wal iyadu billah. Mongko disebut Nabi SAW wong bangkrut dhisik nalikane ning donya rajin ibadah tapi piyambake tidak bisa menikmati. Mongkone hati-hati sing senengane grenengi tanggane. Napa grenengi nggih termasuk Pak Ustaz? Nggih termasuk. Sehingga ketika ada orang itu menghibah orang lain, maka dia nanti akan menyerahkan pahalanya kepada orang yang digrenengi. Semakin banyak grenengan, maka semakin berbahaya bagi keselamatan amal. Baik, oleh karena itu jaga amal dengan cara apa? Jangan mendolimi orang lain. Kita berjuang selama Ramadan, poso selama 1 bulan. Poso niku kesel napa mboten? Capek ya? Capek. Malam harinya sholat tarawih. Biasanya ini di luar bulan Ramadan kadang sholat wajib bolong-bolong. Nalikane Ramadan sampai sholat sunnah 11 rakaat di waktu malam. Sehingga ada orang yang dia rajin ibadah, tapi sayangnya dia tidak bisa mendapatkan hasil dan manfaatnya karena pahalanya diberikan ke orang lain. Jaga ibadah kita, sayangi amal ibadah kita dengan cara jangan sampai kita mendolimi orang lain. Okay.
Hati-hati nggih ibu-ibu. Sing senengane gerenengan iki Bapak napa Ibu? Gerenengan. Oh, ngaku. Maka yang biasanya suka gerenengi orang lain, menggunjing orang lain, ghibah orang lain, mulai hari ini, mulai detik ini berkomitmen, berjanji tidak akan lagi melakukannya. Raiso Pak Ustaz. Iku wis gawan bayi. Masya Allah. Kita dilatih ya. Jadi belajar untuk bertahap menghindari dosa yang jadi kebiasaan. Membiasakan yang baik, bukan apa? Menjadikan keburukan jadi kebiasaan. Sehingga yang tidak baik segera ditinggalkan. Sebisa mungkin. Bulan Ramadan bulan untuk belajar. Nek bulan Ramadan mawon sampun gagal, jenengan alam golek bulan napa meneh. Sebab bulan Ramadan ini motivasi untuk beramal itu sangat besar. Ora digodho setan wis nglakoni maksiat. Karena sudah menjadi kebiasaan. Baik. Selanjutnya kita mau bahas tentang bagaimana agar bisa bahagia ketika beribadah. Bagaimana agar bisa bahagia ketika nglakoni ketaatan. Kula badhe tangan, nggih. Bapak Ibu luwih seneng pundi? Seneng poso apa seneng bodoh? Seneng bodoh. Jadi nek dikan nglakoni poso berat nggih, Pak? Melbu satu Ramadan terus dipikir kapan bodoh. Sehingga ada orang ketika melakukan ibadah itu rasanya berat. Kenapa kok berat? Karena ibadah itu kan harus menjauhi sesuatu yang dia sukai. Qiyamul lail misalnya, padahal Ramadan ini di Indonesia itu qiyamul lailnya rata-rata cuman pendek. Dengar iki nggih maca 1 juz. Oh boten. Masya Allah. Biasanya tarawih pinten menit? 30 menit. Setengah jam. 11 rakaat. Setengah jam 13 rakaat. Alhamdulillah. Wonten sing boten betah, Pak. 23 rakaat 7 menit kledas. Masya Allah. Iku sholat apa senam? Jadi karena saking nggak betahnya ibadah, maka dia pengen gendang rampung. Dia tidak bisa menikmati kegiatan ibadah yang dia lakukan. Nabi SAW pernah menjelaskan bahwa ketaatan itu ada nilai kenikmatan. Ketaatan dan amal saleh itu ada nilai apa? Ada rasa kenikmatan. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Dzaka ta'mal iman." Wong niku saged merasakan lezatnya iman. Man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Menungso saged merasakan lezatnya iman bagi mereka yang ridha Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan. Jenengan garis bawahi kalimat pertama niku. Dzaka ta'mal iman. Menungso niku saged merasakan lezatnya iman. Berarti iman itu lezat apa boten? Lezat. Tapi bagi mereka yang bisa merasakannya, yang bisa menikmati. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Wonten 3 sifat. Sapa sing duwe 3 sifat ini, dia akan bisa merasakan halawatal iman, manisnya iman. Sifat napa mawon iki? Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahu.
Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selainnya. Yang kedua, wa ayyukrihal kufra, dia benci untuk berbuat kekufuran. Kama yukriha ayyuklafa finnar, sebagaimana dia enggak senang untuk dilemparkan ke dalam neraka. Sehingga dalam kondisi di mana orang punya sifat-sifat seperti ini, maka dia akan bisa merasakan lezatnya iman. Dan yang ketiga, dia bisa merasakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dia ingin mendapatkan surga. Makanya jamaah dimakan Allah, iman itu punya rasa, tapi bagi mereka yang bisa menikmatinya. Kata sini ngeten, Pak. Buah yang paling jenengan seneng ini buah apa? Katanya durian ya. Rata-rata kan orang bilang, wah durian itu buah yang paling. Wonten mboten Pak, tiyang sing mboten durian. Wadah. Loh, sing siji ngrasakno wah, durian itu king of fruit. Rajane buah. Wah, enake rasa diceritakno. Tapi ada orang yang dia tidak suka. Kenapa dia enggak suka? Belum tahu ngicipi. Wis mambu durian wae kadang mabuk. Coba dia berlatih untuk ngicipi. Engko pertama mungkin mabuk-mabuk, enggak seneng. Begitu wis terbiasa ketagihan. Kenapa? Karena waktu pertama itu menyesuaikan. Butuh apa? Penyesuaian. Nah, saat tahap penyesuaian itu mungkin rasanya ono sing mual, ono sing mabuk, tapi lama-lama nanti ketagihan. Kurang lebih ibadah juga seperti itu. Pada awal mulanya, bagi mereka yang masih belum terbiasa untuk melakukannya, dia merasakan ibadah itu rasanya abot, rasanya berat. Tapi bagi mereka yang sudah bisa menikmatinya, jadi ketagihan. Bagi mereka yang sudah bisa menikmati. Nah, kita itu baru tahap ngicipi yang namanya ibadah itu, sehingga ketika melakukannya rasanya nanti pada sampai tingkatan tertentu, nek jenengan sudah bisa menikmati ibadah itu, maka sampai pada tingkatan selalu rindu untuk beribadah. Nah, untuk ngicipi ini sampai kapan, Pak? Ngicipi ibadah sing rasane abot, anggere arep nglakoni poso, nglakoni qiyamul lail abot, maca Quran abot, dikon zikir apa-apa kok abot. Bisa jadi butuh waktu sepanjang hidup kita. Karena batin kita belum bisa merasakan nikmatnya dan indahnya ibadah. Rasulullah SAW, beliau itu kalau sholat di tempat itulah beliau bisa merasakan ketenangan. Wong niku nek merasakan ketenangan, maka akan dibelani walaupun menghabiskan waktu yang panjang. Contoh, ada sebagian orang nek duwe masalah itu tempat pelampiasan untuk menghilangkan masalahnya mancing. Wonten mboten? Nggih? Ada ya? Sehingga kalau mancing itu rasanya seneng banget. Sampai semalam suntuk ramule. Omah muring tetap mancing. Nah, itu slogannya ya. Terus. Kok bisa? Dia menikmati kegiatan mancing. Ada yang mancing ning pinggir segoro, ada yang mancing ning blumbang cilik. Padahal dalam waktu 5 jam itu mau ngitung cedol telu. Tapi ning nggone itu kan, karena dia bisa menikmati kegiatan mancing. Dia bisa merasakan ketenangan nalikane. Enake mancing itu pas apa? Pas nari. Walaupun ra entek, Pak. Jarane ini pas narik itu nikmatnya tidak bisa diceritakan. Begitu dia selesai narik, berhasil dapat ikan, sampai rumah dikasih tonggo.
Dia tidak menikmati ikan itu, tapi dia menikmati proses. Itulah orang yang dia bisa menikmati kegiatan ngaji. Ada juga orang yang ketika stres, pelampiasannya ngepit. Ya wis nyekel pit, keloyongan nganggo pit, itu bahagia. Ada juga orang yang ketika stres olahraga. Ada yang ketika stres jalan-jalan dan seterusnya. Sehingga di kegiatan itulah dia bisa mendapatkan ketenangan. Maka sebenarnya Pak, orang bisa merasakan kebahagiaan ketika dia merasa tenang dengan kegiatan yang menjadi kesukaan. Pak, kok orang nyambut gawe Pak? Kesel nyambut gawe Mas. Nah, kok ngepit? Iya, aku kesel nyambut gawe terus ngepit. Kesel nyambut gawe, ngepit. Padahal sepedaan itu butuh tenaga. Nggih? Sepedaan itu butuh tenaga kan? Butuh tenaga. Tapi kenyataannya ada seperti itu. Nyambut gawe, orang kerja butuh tenaga. Kesel kerja, sepedaan juga butuh tenaga. Berarti kan sama-sama mengeluarkan tenaga. Cuman keluar tenaga di sepedaan bagi dia lebih membahagiakan daripada keluar tenaga ketika kerja. Paham? Sehingga bahagia itu bukan turu, santai, ngopi, makan geduk. Tapi bahagia itu ketika orang melakukan aktivitas yang dia sukai. Nah, sekarang banyak orang yang kadang komentar, sholatnya kesuwen Mas, marakno kesel. 11 rakaat 1 juz sampai jam 11 baru selesai. Capek ya? Capek. Kesel ya Mas? Kesel apa Pak? Kesel sholat karena jenengan belum bisa menikmatinya. Kenyataannya ada orang yang kadang sepedaan, main badminton sampai jam 11:30. Nyun sewu lapangan sebelah niki tutup jam pinten? Tutup jam pinten niku lapangan sebelah niki? Jam 12. 12 niku isine tadarusan apa? Napa salat tarawih teng gor badminton. Sehingga ketika sholat ngaku kesel, dolanan badminton sampai jam 12. Kesel mboten? Orang ngaku kesel. Nek kalah kesel. Niku kesal. Itu bukti dia bisa menikmati badminton tapi tidak bisa menikmati sholat. Nabi SAW beliau merasakan kebahagiaan dan ketenangan nalikane sholat. Sehingga pada saat beliau sholat, beliau pernah mengatakan, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Ketenangan batinku itu dijadikan oleh Allah nalikane aku sholat. Sehingga saat Nabi SAW gadah masalah nopo mau, pelariannya itu sholat. Beda dengan kita ya. Bar padu karo bojone metu teko omah. Ngopo Pak? Mancing. Stres. Cara untuk menghilangkan stres mancing. Ono sing stres ngilang. Ning ndi? Ning kafe, ning pinggir dalan tetek karo kancane untuk menghilangkan stres. Maka dia capek beraktivitas A, pindah ke aktivitas B yang juga sama-sama keluar tenaga. Tapi aktivitas yang kedua ini dia lebih merasakan kebahagiaan. Nah, Nabi SAW kalau punya masalah, beliau sholat. Sebagaimana pernyataan yang pernah disampaikan oleh sahabat Hudzaifah bin Yaman, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla. Nalikane Nabi sallallahu alaihi wasallam punya masalah besar, shalla piyambake salat. Dan di tempat itulah seharusnya seorang mukmin bisa merasakan ketenangan. Sehingga misalnya jenengan kok bingung kenapa Ibu?
niku lho Mas ana sing nagih hutang aku ora ndedit. Salat. Kerjakan salat. Nah, salat nopo ya Pak Ustaz? Semua salat. Karena salat itu bisa dilakukan di semua waktu kecuali di waktu terlarang, setelah asar dan setelah subuh. Selain itu dengan bisa salat, mau siang maupun malam. Berpadu karo bojone salat. Bapak kok ora rajin salat niku? Oh. Berpadu karo bojone. Berarti nek sing seneng ning masjid kok salat terus dititani Pak. Napa niku? Berjodohan karo bojo. Baik. Tempat orang untuk bisa mendapatkan ketenangan. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau capek beraktivitas tertentu, maka tempat beliau untuk beristirahat adalah salat. Beliau pernah mengatakan kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis salat." Wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan salat. Beliau nyuruh Bilal adzan itu agar kaum muslimin salat dengan mengatakan, "Ya Bilal, arihna bis salat." Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan salat. Jadi beliau beristirahat dengan salat. Kalau kita akan kebalikannya ya. Kesel salat, istirahat. Beliau tidak capek beraktivitas yang lain, istirahatnya salat. Dan untuk bisa seperti ini, jika yang bersangkutan bisa menikmati ibadah salat, bisa menikmati ketaatan kepada Allah SWT, menikah butuh latihan. Latihan yang perlu dilakukan apa Pak? Yang pertama, seseorang harus bisa merasakan kedekatan dengan Allah pada saat dia beribadah. Itulah yang digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sebutan ihsan. Napa arane Pak? Ihsan. Ihsan itu napa Pak? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, "Atadruna mal ihsan?" Ihsan itu napa ya Rasulullah? Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Anta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka." Awak menglakoni ibadah kepada Allah kados dene engkau melihat Allah. Kaya dene awakmu melihat Allah. Fa illam takun tarahu, kalau kamu tidak bisa melihat Allah, innahu yaraka, sesungguhnya Allah melihat. Mereka wonten dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Sehingga beliau mendefinisikan, menjelaskan ihsan itu orang beribadah kepada Allah seperti dia melihat Allah. Tegese seperti melihat Allah niku napa? Kan enggak mungkin kita bisa melihat Allah. Hamba itu tidak mungkin bisa melihat Allah ketika mereka hidup di dunia. Nabi SAW pernah mengatakan, "Innakum lan tarawna rabbakum hatta tamutu." Kalian tidak akan mungkin bisa melihat Rabb kalian sampai kalian mati. Orang tidak akan mungkin bisa melihat Allah kecuali dia sudah meninggal dunia. Makanya nalikane Nabi Musa alaihi salatu wassalam ingin melihat Allah setelah beliau mendengar suara Allah. Nabi Musa niku gelarin apa? Kalimullah. Nabi yang diajak bicara langsung oleh Allah, mendengar suara Allah langsung. Oh, Pak, kita kan membaca firman Allah, Pak. Angin jenengan membaca firman Allah itu membaca teks dari firman Allah, tapi tidak mendengar suara Allah. Nabi Musa mendengar suara Allah. Wa kallamallahu Musa takliman. Allah berbicara langsung dengan Musa. Setelah Musa mendengar suara Allah, piyambake minta nikmat yang lebih tinggi lagi, yaitu bisa melihat Allah langsung. Rabbi arini anzur ilaik. Beliau minta kepada Allah, ya Allah, berikan aku kesempatan untuk bisa melihatnya. Maka dijawab oleh Allah, qala lan tarani
Musa, awakmu ora bakalan bisa melihatku. Walakin indur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau gunung, tapi kamu lihatlah ke arah gunung. Nanti kalau gunung ini tetap bertahan, setelah kau melihat ke arah gunung, gunung ini tetap bertahan, kau akan bisa melihat. Musa minta agar bisa melihat Allah, tapi Allah mengatakan kamu tidak akan bisa melihatku, lihat saja ke arah gunung, nanti kalau gunung ini tetap bertahan, kau akan bisa melihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa sas." Ketika Allah menampakkan dirinya kepada gunung, gunung itu langsung meletus. Gunungnya meletus. Musa melihat ke arah gunung, pingsan. Langsung jatuh pingsan. Jadi Musa melihat gunung meledak, Musa pingsan. Gunung melihat Allah selebat, gunungnya meledak. Sehingga manusia tidak bisa melihat Allah nalikane di dunia. Para ulama ahli tafsir mengatakan Allah menjadikan nikmat tertinggi di surga itu melihat wajah. Maka saat Nabi Musa meminta pada waktu beliau di dunia, enggak dikasih. Karena ini hanya nikmat yang boleh dirasakan di mana? Di surga. Besok nalikane yang swarga, wong mukmin itu bisa melihat wajah Allah. Nah, ketika di dunia mereka nggak bisa. Lah terus pripun Pak carane ibadah seolah-olah melihat wajah Allah? Makanya di situ Nabi SAW mengatakan, ka'annaka kados dene awakmu melihat Allah seolah-olah. Artinya tidak seperti kejadian yang sebenarnya. Sehingga dia membayangkan nalikane dia ibadah Allah ada di depan. Melihat dengan jelas apapun yang kamu lakukan. Mendengar apapun yang kamu ucapkan. Rasakan kehadirannya saat kau melakukan ibadah. Sehingga orang kalau melakukan ibadah kok perasaannya seperti itu, perasaannya seperti itu, maka yang bersangkutan piyambake akan serius, tolah-toleh rawani, atine fokus, sehingga tidak berani atine melayu tekan dindi. Kadang wonten tiyang salat ning masjid, atine wis tekan pawon. Karena dia mikir panganan, mikir jemuran, mikir. Sehingga badannya ada di masjid, tapi hatinya ada di mana? Di luar masjid. Ini karena yang bersangkutan tidak khusyuk. Memang betul wajahnya tidak toleh-toleh, tapi atine toleh-toleh. Dan Allah melihat lahir batin kita. Wah, Pak nek kon nglakoni salat kaya ngono kok rasane berat, Pak. Durung iso awake dhewe. Butuh latihan. Butuh latihan. Sehingga ketika dia salat, dia berusaha untuk fokus. Ati aja sampe lunga kowe kudu ning kene. Mikir apa sing lakoni. Mikir napa, Pak? Merenungkan bacaan-bacaan. Orang ngerti bahasa Arab. Ya, sing penting saiki awakmu fokus. Awakmu ki lagi salat, aja mikir liyane. Fokus dengan mikir salat. Nggih niku kula nggih saged latihan. Berusahalah sebisa. Ya, berusahalah sebisa. Poso nggih ngoten. Nalikane poso, dia selalu membayangkan di hadapan saya. Makanya aku poso kok posone ngawur, seneng maksiat. Banyak ngelakoni sing dilarang. Ingat Allah melihatmu. Allah ada di hadapan. Dan di saat yang sama, pada saat dia puasa, dia waspada. Saat ngelakoni poso, nganggo kendaraan, ning ngarepe ana aurat. Dilihat atau merem. Ning ngarepe ana aurat. Disawang napa merem? Nek merem ya tiba. Atau ada aurat lewat. Dia ingat Allah. Ini dilarang oleh Allah. Saya enggak boleh. Maka dia berusaha untuk menundukkan pandangan.
Ngelakoni poso dijak koncone grenengan. Grenengi kon tanggane. Aku poso. Itu koyo ngene. Sehingga dia jaga telinganya jangan sampai mendengarkan orang lain greneng. Nyun sewu. Jenengan nek ngrungokno wong liya grenengi wong liya. Jenengan ngrungokno wong grenengi wong liya niku nikmat apa mboten? Ngrungokno wong liya grenengi niku nikmat mboten? Nggih? Jujur, Pak. Nikmat. Jadi telinga ini juga bisa merasakan kenikmatan. Mata bisa merasakan kenikmatan melihat maksiat. Telinga bisa merasakan kenikmatan mendengarkan orang grenengi. Oh, iki kayak bahas painem. Oh, kayak bahas ponimin. Kayak bahas paido. Nggih. Kita bisa merasakan kenikmatan. Makanya kalau ada orang sedang grenengi orang lain, jenengan kok mau ngrungokno tok menikmati melu dosa. Loh, saestu lho niku. Kok iso Pak melu dosa? Karena dia menikmati. Itulah yang dimaksud dengan mencuri dengar yang isinya maksiat. Dia turut menikmati grenengan. Misalnya, ini zaman dhisik kan gedek nih kan, di sebelah suami istri membicarakan orang lain. Jenengan tonggone karena rodok mepet suarane krungu. Kadang dipepet tembok. Ono boy. Nggih. Zaman tembok kayu, tembok gedek, sehingga orang bisa mendengarkan obrolan suami istri di sebelahnya, tetangganya, atau orang yang sedang berenang di luar. Ibu-ibu baru resik-resik, baru masak, wis rampung pekerjaan rumah. Zaman dhisik dolan ning gone tanggane, petan. Petan, nggih. Metani napa? Metani tuma karo metani tangga. Ana sing ngrungokno. Melu seneng sing ngrungokno niki. Sing penting kan dudu aku. Itu melu dosa. Dulu Zainab itu pada waktu peristiwa Aisyah radhiyallahu anha sedang dicaci atau sedang dituduh berzina. Zainab ini ditanya sama Rasulullah SAW. Karena Nabi SAW juga nggak tahu bagaimana beliau harus bersikap sebelum wahyu turun. Lalu Nabi SAW tanya sama Zainab, "Wahai Zainab, kira-kira apa yang sebaiknya aku lakukan?" Apa kata Zainab? "Ya Rasulullah, inni ahmi lisani wa sam'i." Ya Rasulullah, aku menjaga lisan dan pendengaran. Aku nggak mau dengar yang seperti, nggak mau. Berita-berita viral tentang kehormatan A, tentang B, tentang C, aku serang ngrungokno wis. Aku menjaga lisan. Wis budek saya nggak mau dengerin kayak gitu. Jadi menjaga pendengaran saja itu termasuk di antara bentuk amal saleh di mana kita sering gagal melakukannya. Karena kita kadang seneng ngrungokno berita viral, ngelek-ngelek wong liya. Sing penting dudu keluargaku, dudu. Leres ngoten nggih. Ada rasa nikmat sendiri. Ya, kalau zaman sekarang kan lihat komen di Facebook, nggih, lihat komen di IG, wah ini si A dielek-elek wong liya, dielek. Wah, kene melu maca. Walaupun tidak ikut komen tapi melu maca. Melu maca ini kan menikmati nggih. Ikut menikmati. Nggih, saestu niku nderek dosa. Karena kita menikmati, merasakan kebahagiaan ketika ada orang lain sedang dicaci maki, ketika ada kerenengan di medsos. Baik. Oleh karena itulah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saat Ramadan sekali lagi ini bulan untuk belajar.
memaksimalkan untuk menjaga diri baik-baik, ngrekso awake dhewe agar ibadah ini utuh, tidak sampai berkurang pahalanya. Maka dulu para ulama nalikane bulan Ramadan mereka lebih banyak tinggal di masjid. Lalu mereka mengatakan, nahfadhu siyamana, kami menjaga puasa kami dari ucapan yang enggak benar, mendengar ucapan-ucapan yang enggak benar, baik kita yang mengucapkan atau mendengar orang lain yang mengucap. Sebab wong niku nek ning masjid akan lebih bisa fokus melakoni ibadah. Maca Quran, zikir. Di rumah juga sama, dia bisa menjaga diri melakoni ibadah. Merasakan kedekatan dengan Allah pada saat dia melaksanakan ibadah. Nomor loro, Pak, agar kita bisa menikmati indahnya ibadah adalah kita merasa butuh dengan pahala yang Allah berikan kepada kita. Mengumpulkan pahala, koleksi pahala bagi mereka yang punya iman yang tinggi niku kados dene wong sing rakus donya koleksi emas. Keduk-keduk pasir nemu sak gram dikantongi, keduk-keduk meneh nemu 3 gram dikantongi. Semakin banyak yang dia miliki, anggere nemu proses seneng boten? Seneng. Wong niku nek nyambut gawe entuk duit sakmene diklumpukno, nglumpukno duit niku seneng. Nyun sewu sing biasane ora seneng nglumpukno duit angkat tangan. Sing boten seneng nglumpukno donya angkat tangan, Pak. Wonten boten? Kabeh menungso niku seneng kelompok apa? Donya. Wong mukmin sing imane dhuwur piyambake niku seneng kelompok ganjaran. Sehingga dia selalu berusaha untuk gimana caranya agar ibadah ini ada pahalanya. Saat dia merasa ini ada ganjarannya, itu rasanya bahagia. Nah, di saat itulah pada waktu dia beribadah, dia merasa ada keuntungan yang bisa dia dapatkan. Seperti orang yang kerja, dia mendapatkan harta, dia mendapatkan dunia. Nah, insya Allah kalau orang bisa merasakan seperti ini, nanti ibadah rasanya nikmat. Walhamdulillah. Nah, ini karena makanannya sudah datang, yang buri pun rame nih. Berarti kita cukupkan sampai di sini. Sekarang hari apa, Pak? Jumat. Hari Jumat sore niku termasuk waktu yang mustajab. Jenengan poso menjelang berbuka itu punya doa yang mustajab. Ditambah lagi dino Jumat sore niki waktu yang mustajab. Poso dino Jumat sore berarti bertumpuk kesempatan mustajabnya. Sekarang jam 5:53, kurang lebih 7 menit lagi maghrib. Silahkan kita manfaatkan untuk banyak berdoa kepada Allah SWT. Mungkin demikian kata yang kami keluarkan. Barangkali ada banyak kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan atas kajian yang diberikan. Semoga kita